الله أكبر الله أكبر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام الذي فرض علينا الصلاة والصيام، ونصلي ونسلم على سيد الأنام نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. فقال جل شأنه في كتاب الكريم وهو أصدق القائلين وبهديه يهتدي المهتدون: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. Alhamdulillah, tiada kata yang paling indah dan tiada mutiara yang paling berharga selebih kita bersyukur atas nikmat kehidupan alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tuhan yang telah hidupkan kita setelah kita mati, dan hanya kepada Allah lah saja kita akan kembali. Selawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidil awwalin wal akhirin, imamil muttaqin. Walau tak pernah berjumpa dalam dunia, semoga bersua di yaumil mahsyar kelak nanti, bertemu di maqam mahmudah dan mendapatkan syafaatul kubra dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, Bapak Imam, para pendengar Radio Baitur Rahman, Radio RRI, dan seluruh yang hadir pada kesempatan yang mulia ini di rumah Allah yang luar biasa ini, semoga kita selalu berada dalam lindungan dan rahmat-Nya. Setelah Mekah sudah berlalu, hijrahlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah. Madinah sebuah kota yang gersang. Dulu namanya Yathrib. Setelah Nabi hadir di Madinah, berubahlah namanya menjadi kota Madinatul Rasul, kota peradaban. Hidup dari berbagai suku bangsa dalam jaringan persaudaraan. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam sampai ke kota Madinah, setelah beliau bangun itu Masjid Nabawi, yang beliau bangun adalah ta'akha bainal muhajirin wal ansar. Beliau bangun bangunan persaudaraan antara kaum muhajirin dan kaum ansar. Maka dalam Al-Quran, jemaah dirahmati Allah, bila kita baca, Allah catat sejarah persaudaraan itu. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Kata Allah, berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah. Ingatlah kalian pada suatu hari dulu sebelum datangnya Islam. Dulu kalian bermusuh-musuhan, Aus dan Khazraj. Dalam waktu yang amat sangat lama mereka bermusuhan, sehingga tidak ada kenyamanan dalam kehidupan mereka hingga datanglah Islam. Jadilah permusuhan berubah menjadi persaudaraan. Padahal waktu itu kalian sudah hampir jatuh ke lubang neraka, tapi Allah selamatkan dengan tali persaudaraan itu. Maka oleh karena itu, inilah satu pertalian yang dibangun oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang
patut kita jaga hingga akhir masa tali persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah. Hanya saja orang-orang beriman tandanya mereka membangun tali persaudaraan. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka hijrah ini adalah dari Mekah ke Madinah seakan-akan ahdain, dua periode. Periode pembangunan dasar, pokok-pokok yang ada di kota Mekah, fondasinya, fondasi akhlak, fondasi akidah, fondasi keimanan dibangun di kota Mekah. Sekarang setelah kuat itu, dibangun rumahnya di kota Madinah, perkembangannya di kota Madinah, at-tasyri', hukum dan sebagainya. Maka jemaah rahmatullah Subhanahu wa taala, wa takawwanat an-nuwat al-ula lil mujtama' islami. Jadi terbangunlah satu bangunan masyarakat yang islami di kota Madinah dalam tanzimin jadidin, dalam satu manajemen yang baru dengan bimbingan Allah dari Rasulnya. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bangunan ini sebagaimana yang kita sampaikan ketika sampai ke Madinah, bangunan pertama adalah an akha bainal muhajirin wal ansar. Beliau bangunkan tali persaudaraan antara muhajirin dan ansar, dan bangunan itu ditandai dengan Masjid An-Nabawi. Masjid Nabawi adalah bangunan yang menaungi semua yang hadir ke dalamnya dan orang-orang yang hidup di sekitarnya. Jemaah dirahmati Allah, haitsu kana al-ansar yu'thiru akhah. Bagaimana dampak persaudaraan itu? Dampak persaudaraan itu adalah orang-orang Ansar lebih mengutamakan muhajirin daripada dirinya. Walaupun dirinya miskin, tapi lebih mengutamakan orang yang muhajirin. Dalam keadaan mereka pun bukan orang yang lebih. Itulah nilai persaudaraan itu. Maka jemaah rahmatullah, ketika bicara kaum Ansar ini, Allah catatkan ia sebagai satu catatan emas dalam Al-Quran. Allah mengatakan, وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ بِالْإِيمَانِ مِنْ قَبْلِهِمْ. Yang pertama, apa karakteristik orang-orang Ansar? Mereka yang sudah lama menempati kota Madinah. Sebelum Nabi datang, mereka sudah ada di kota Madinah yang dulu namanya Yathrib. Yang kedua, mereka sudah beriman. Nabi belum hadir ke Madinah, tapi iman telah datang duluan. Inilah hebatnya orang Madinah. Tidak pernah melihat wajah Nabi SAW, tapi dalam hati mereka sudah ada nama Rasulullah SAW. Ini menjadi satu karakter kelebihan orang-orang Madinah. Kelembutannya, keimanannya, kesetiaannya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini tipologi orang-orang Ansar. Maka hingga hari ini tipe ini masih hidup dalam masyarakat Madinah itu. Mengutamakan para tamu, memuliakan orang yang datang, sehingga siapapun orang ke kota Madinah seakan-akan tidak datang ke negeri orang, tapi datang ke kampungnya sendiri. Ini adalah sebagai asar, bentuk dampak kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, jemaah rahmatullah, apa sifat mereka? Yuhibbuna man haja ilaihim. Mereka senang, cinta kepada siapapun yang datang, tetamu-tetamunya yang hadir di kota Madinah. Khususnya pada waktu itu orang muhajirin. Mereka telah tinggalkan hartanya, keluarganya, sanak famili di kota Mekah. Mereka pindah ke kota Madinah tanpa membawa apa-apa. Dulunya orang kaya, sekarang berubah menjadi miskin papa. Kenapa? Semua hartanya tinggal di kota Mekah. Tetapi hadirnya di kota Madinah seakan-akan pulang lagi ke Mekah. Begitulah sifat dan sikap orang-orang muhajirin. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka senang kepada orang yang datang kepadanya. Jadi oleh karena itu bangunan inilah yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Man amana billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa orang yang beriman kepada Allah di hari akhir, maka dia muliakan tamunya. Tamu itu adalah berkah.
Jadi ini menjadi satu kelebihan orang-orang kota Madinah, sehingga Madinah menjadi satu pengikat, menjadi karakteristik kota Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga itulah sebabnya maka kemanapun Nabi pergi, Nabi tak pernah lupa pulang ke kota Madinah. Nah, jadi tempat lain menjadi tempat musafir, Madinah tempat mukimnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, jemaah dirahmati Allah, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Orang-orang Madinah, orang Ansar tidak pernah iri hati terhadap apa yang Allah berikan kepada kaum Muhajirin. Kelebihan harta benda, tidak pernah ada iri hati dan hasud. Keikhlasan, kerelaan, kebahagiaan, nikmat yang Allah berikan kepada orang Muhajirin dirasakan juga bahagia oleh orang Al-Ansar. Ada tidak kita bila ada saudara kita yang lebih kayanya, lebih ilmunya, lebih tenaganya, senang dah kita? Kalau senang kita, maka itulah karakter orang Al-Ansar. Jadi tidak ada dalam hati iri hati, dengki kepada nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Ini sifat yang ketiga orang Al-Ansar. Jadi jemaah dirahmati Allah, maka bila ada nikmat yang Allah berikan kepada teman kita, kitalah yang pertama mengucapkan alhamdulillah. Untuk apa? Agar syaitan tidak mengganggu kita. Kitalah yang bersyukur akan nikmat yang Allah berikan kepada dia, agar kita merasa rela terhadap pembahagian nikmat itu kepada siapa yang Allah kehendaki. Kemudian yang keempat, jemaah dirahmati Allah, yang keempat, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Yang keempat adalah orang-orang Ansar lebih mengutamakan orang-orang Muhajirin, pemberiannya dan sebagainya, walaupun dirinya termasuk orang yang kekurangan. Dia tidak mampu juga, tidak ada harta juga, miskin juga, tapi dengan segala kekurangannya dia masih memberi kepada kaum Muhajirin. Ini orang yang tidak biasa. Ini orang-orang yang luar biasa, bisa bersedekah ketika dia papa. Kalau dia kaya, lebih lagi. Ketika papa saja bisa bersedekah. Jadi ini karakter orang-orang Al-Ansar. Maka oleh karena itu, sedekah tidak mengenal harta, tapi harta dikenal dengan sedekah. Orang yang bersedekah, maka dia sudah kaya walaupun dia miskin papa. Tapi orang yang bakhil tak bersedekah, dia sudah papa sebelum waktunya. Karena kata pepatah, faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tak punya pasti tak memberi. Ketika kita beri, Allah katakan, kamu orang yang punya. Enggak ada ya Allah, tidak apa-apa, aku segera akan berikan kepadamu. Nah, jadi oleh karena itu, kalau kita ingin kaya, berbagilah. Karena kekayaan itu ditandai oleh kemampuan kita untuk berbagi. Maka jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ketika kita keluar dari rumah kita, malaikat kiri kanan berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Wahai Allah, berikan kepada orang yang bersedekah itu penggantinya. Bila dia beri 1.000, ganti 10.000, ganti 100.000. Kemudian yang satu berdoa, Allahumma ati mumsikan talafa. Kepada yang bakhil, Allah binasakan hartanya, binasakan dengan cara yang engkau lebih tahu ya Allah. Oleh karena itu, jangan lupa bersedekahlah, bukan karena banyaknya, tapi mendidik hati menjadi hati yang dermawan. Jemaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, 4 karakter orang-orang Ansar semoga menjadi panutan, pembelajaran bagi kita, agar kita dicatat dengan tinta emas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak pernah melihat wajah Ansar, mereka-mereka yang membantu kaum Muhajirin, tetapi Allah abadikan namanya dalam Al-Quran. Nah, jadi ini suatu hal yang luar biasa. Jemaah rahmati Allah, kemudian apa karakter kota Madinah berikutnya? Di Madinah ini jemaah rahmatullah adalah masyarakat yang heterogen, bukan homogen.
Itulah disebut dengan masyarakat yang berperadaban, bisa hidup dengan berbagai macam suku bangsa, dengan latar belakang kebudayaan, agama dan sebagainya. Itulah karakter orang-orang di kota Madinah. Nah, jadi ini teman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata pengarang, tadhammul muhajirin alladzi hajaru bi Makkah. Hadir pendatang dari kota Makkah, namanya kaum muhajirin, meninggalkan kotanya yang mereka cintai karena mereka rindu kepada Rasulullah. Karena itu perintah Allah, mereka tinggalkan kota Makkah untuk bersama di kota Madinah. Jadi oleh karena itu kehebatan orang muhajirin apa? Wa khallafu wara'ahum sa'ira ashiratin dan musyrikin. Mereka tinggalkan sanak familinya di kota Makkah. Jaraknya 1 minggu perjalanan. Mereka tinggalkan hartanya, tanah airnya dan sebagainya. Mereka rela untuk bersama baginda Rasulullah SAW. Pengorbanan yang tidak bisa diangkakan dengan angka-angka. Jadi ini orang muhajirin. Jadi jemaah rahmati Allah. Jadi ini adalah sebagai karakter sahabat Nabi SAW, al-musahabah, al-mulazamah. Di mana ada Nabi, di situ ada para sahabat. Salah satunya adalah mereka-mereka yang muhajirin. Karena Nabi hijrah ke Madinah, mereka ikut bersama baginda Rasulullah SAW. Walaupun mereka miskin papa, tapi hadirnya Nabi seakan-akan sudah ada segala-galanya. Jadi keberadaan Nabi di samping mereka melampaui keberadaan harta yang mereka miliki. Ini kehebatan orang muhajirin, jemaah rahmati Allah. Yang kedua, wa tadammul ansar alladhi bay'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa awa wa nasaruh min al-Aus wal Khazraj. Yang kedua, di Madinah adalah ada kaum Ansar. Mana Ansar? Orang yang menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muhajirin. Tidak ada saudaranya, tidak ada keluarganya, tak ada rumahnya. Ya, mereka datang tak bisa bawa apa-apa. Maka jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, walaupun demikian, karena ramahnya orang Ansar, seakan-akan mereka pulang kampung. Maka kita hadirkan satu masyarakat yang ramah terhadap tamu, yang ramah terhadap orang yang datang kepada kita. Mereka membawa keberkahan. Nah, jadi jemaah rahmatullah, inilah satu gambaran contoh yang luar biasa yang diberikan kepada kita. Hamba Allah tidak hanya mereka menerima Nabi, tapi mereka membantu, mereka menolong, mereka memberikan tempat. Sehingga kalau Nabi datang itu, orang-orang kaya itu berlomba-lomba untuk ngajak Nabi ke rumahnya. Semua orang ingin agar Nabi ke rumahnya. Nabi katakan, biarlah onta ini yang mengambil tempat. Dia sudah dibimbing. Nah, rupanya lah bagaimana Nabi untuk menjaga hati orang-orang kaya ini agar dimanapun Nabi nanti berada mereka senang. Ternyata onta ini mengambil tempat di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Orang yang mungkin miskin hartanya, tapi dia orang yang kaya jiwanya. Yang hari itu beliau miskin, tapi karena hadirnya Nabi SAW, orang-orang kaya pada bawa makanan minuman ke rumah Abu Al-Ansari. Keberkahan hadirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh karena itu jemaah rahmatullah, ketika kita berbuat kepada orang, Allah akan berbuat kepada kita. Allahu fi aunil 'abdi ma dama al-'abdu fi auni akhi. Allah senantiasa membantu kita selama kita mau masih membantu orang lain. Membantu dengan harta yang kaya, yang punya, membantu dengan ilmu, dengan mengajar, membantu dengan tenaga, apapun yang kita miliki. Prinsipnya kita ingin berbagi kepada orang. Prinsipnya kita ingin selalu mengabdi kepada masyarakat. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik karena kontribusinya dalam masyarakatnya. Jadi jemaah rahmatullah, inilah orang Ansar. Nah, jadi salah satu spesifikasinya adalah orang yang dulunya pernah bermusuhan, datang Nabi berubah menjadi persaudaraan. Jadi besar sekali pahala orang yang dapat mempersaudarakan orang lain. Dulu tetangganya bermusuhan, datang kita persaudarakan.
luar biasa, luar biasa. Yang paling buruk adalah orang dulu bersaudara, gara-gara kita dia bermusuhan. Nah, ini yang paling buruk. Jadi jemaah dirahmati Allah, salah satu di antara karakter Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mampu mempersaudarakan, menyambung kembali jembatan yang pernah patah. Nah, makanya Nabi mengatakan, as-silatu antasila man qata. Satu rahim itu apa? Menyambung hubungan yang pernah putus. Laisal wasil bil mukafi. Jadi satu rahim itu bukan saling mengunjung, bagus, tapi itu bukan satu rahim. Satu rahim adalah menyambung kembali jembatan yang pernah patah. Siapapun salahnya, yang penting kita ingin bangun kembali persaudaraan. Karena jembatan persaudaraan, jembatan menuju surga. Kalau patah jembatan itu, jangan harap kita bisa menyeberang menuju surga Allah Subhanahu wa taala. La yadkhulul jannata qati'un. Tak boleh masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Nah, ini jemaah rahmat Allah, gambaran jembatan yang dibangun oleh Nabi, Muhajirin dan Ansar, antara Aus dan Khazraj, jembatan penyeberangan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu masyarakat kelompok yang ketiga. Yang ketiga, wa tadammu jama'atun min mardha'an nufus. Ada juga masyarakat yang itu belum terperbaiki hatinya. Hatinya masih belum sehat betul. Ini namanya kaum al-munafiqin. Jadi mereka belum sehat betul hatinya. Karena jemaah dirahmati Allah, masyarakat yang dibangun oleh Nabi, masyarakat yang hatinya tenang. Jadi ada 3 model masyarakat manusia. Yang pertama adalah masyarakat yang memiliki qalbun salim. Qalbun salim. Ya. Jadi yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari kita tak punya harta dan anak-anak, hari itu yang paling berfungsi adalah orang yang memiliki qalbun salim, hati yang sehat, senang, bahagia, senyum, bergaul dengan siapa, ya, bisa menikmati suasana hujan, nikmati hujannya. Kalau lagi panas, nikmati panasnya. Nah, ini qalbun salim. Kenapa? Karena lapang dada. Ini kalau hujan ingin panas, kalau panas ingin hujan. Jadi kayak mana juga apa? Panas dingin, demam namanya itu, ya kan? Nah, jadi ini orang yang qalbun salim, yang lapang dadanya, yang lapang dadanya. Nah, kalau ada ikan asin enak juga. Pakai kuah belangang mengacit, ya. Jadi ini orang yang memiliki hati yang lapang. Jadi apapun yang kita nikmati, nikmatilah. Apapun yang kita miliki. Jangan kita berangan sesuatu yang tidak kita miliki. Baginda sallallahu alaihi wasallam, apapun yang ada di samping beliau sangat menikmati apa yang beliau miliki. Ini qalbun salim. Ada qalbun mayit, hati yang mati. Anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kamu berikan pelajaran, tidakkah? Sama saja, tidak akan beriman. Yang ketiga, qalbun marid, hati yang tidak sehat. Ini al-munafiqun. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelompok yang keempat, wa tadhammul yahud. Ada orang Yahudi. Mereka yang sudah lama tinggal di Yathrib sebelum Nabi hadir ke sana. Mereka hidup bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang mereka pernah mendengar akan kabar datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika Nabi datang mereka tak pula beriman. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bi. Dan kalau Nabi hadir, mereka dulu pernah mengidam-idamkan hadirnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak kala datang, tak pula lagi mereka beriman. Alhamdulillah jemaah rahmati Allah. Jauhlah kita dengan masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah pula kita melihat wajahnya. Betul ya? Tapi alhamdulillah Allah berikan hidayah iman kepada hati kita. Ini satu nikmat yang luar biasa. Satu nikmat yang luar biasa. Walau Nabi tak pernah terlihat oleh wajah mata kita, tapi kita beriman kepadanya. Yang Nabi mengatakan, aku merindukan kepada saudara-saudara saya. Sahabat kepingin orang dirindukan itu.
Bukankah kami saudara engkau ya Rasul? Bukan. Saudara saya adalah orang yang datang nanti setelah saya. Mereka tak pernah melihat wajah saya, tapi mereka beriman kepada saya. Itulah orang yang dirindukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ini masyarakat kota Madinah, masyarakat yang heterogen, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa hidup dengan penuh berperadaban, hidup saling dengan persaudaraan. Tidak ada nikmat di atas nikmat iman itu kecuali nikmat persaudaraan. Bangunlah nikmat persaudaraan itu dengan keluarga kita, dengan masyarakat kita, dimanapun kita berada. Kita sebagai penabur rahmatan, dimanapun kita hadir, bangunlah kasih sayang, bangunlah nilai-nilai rahmatan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh sekalian alam. Demikian jemaah rahmatullah beberapa cuplikan kota Madinah. Semoga kita semua memiliki hati yang lembut, hati yang membangun persaudaraan, hati yang cinta kepada sesama, dan akhirnya hanya kepada Allah sajalah kita akan kembali. Demikian dan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله